Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Nathan. Hari ini aku bakal ngajarin kalian untuk bikin sebuah pavilion di Rhino. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, kita lihat. Jadi dia pavilion kayak gua gitu ya, tapi ada bolong-bolongnya. Ya, mungkin tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke videonya, tutorialnya. See you. Oke, kita pertama-tama seperti biasa kita bakal buka Grasshopper. Ya, ini aku akan bikin dari awal. Sorry, oke. Ini aku pindahin ke sini. Ya, kemudian kita bakal delete ini. Kita akan mulai dari awal. Apa yang pertama kita lakukan? Kita pertama bikin dulu curve. Ya, kita akan bikin curve. Seperti curve-nya ini terserah kalian. Kita akan bikin kayak semacam denah dari pavilionnya. Jadi bagaimana kalian bikin path-nya ya. Tuh, kalian yang tentuin. Misalkan seperti ini. Ya, aku bikinin yang simple aja dan nanti kalian bikin yang sesuai dengan desain-desain kalian enaknya seperti apa. Kita akan bikin dua curve. Jadi dua curve ini lihat di sini seperti ini ya. Kita coba link. Nah, dua kita bikin dua ya. Satuan curve lagi. Ini dua-duanya udah. Kemudian kalau teman-teman perhatiin di video sebelumnya aku pernah jelasin ya, kita pakai tuh tools namanya divide curve untuk membagi titik-titik si curve-nya. Nah, tuh ya, jadi ada beberapa titik. Kemudian di video sebelumnya juga aku pernah nyebutin kita pakai line untuk bikin 2 point ya, karena ada 2 point ini. Start point, ini end point. Bentuknya seperti ini. Nah, fun fact teman-teman, jadi kalau kalian mungkin bikinnya jadi seperti ini pavilionnya, jangan takut. Maksudnya kalian kayak nggak usah dirapi-rapiin gitu curve-nya biar pas gitu ya. Cuman karena ini hanya sementara aja, nanti nggak bakal ketahuan, nggak bakal kelihatan ya. Kemudian kita akan bikin point on curve. Nih, point on curve ya. Point on curve ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bikin ini titik tengah dari sebuah garis. Kalau kalian nyari titik tengah dari sebuah bidang 2D, kita pakai namanya area atau luas, ya kan? Kalian belajar di matematika. Kalau kita nyari bidang dari sebuah 3D, kita pakai namanya volume. Ya, nanti kita akan pakai yang volume itu di sini juga akan kepake. Ya. Untuk sekarang, kemudian kita akan move ya. Teman-teman mungkin yang udah mulai paham gitu ya, mulai bisa. Kita akan move motionnya pakai Z, unit Z ya, motion ke atas. Nah, ini teman-teman tentukan aja misalkan 500. Dia naiknya setinggi ini ya. Kecilin sedikit. Misalkan 312 ya. Kita akan bikin arc ya, arc dari 3 titik. So, arc 3PT. Penentuan garisnya adalah seperti ini. Point A dan point C itu titik awal dan akhir, kemudian point B itu titik yang naik atas ini. So, ini kita jelas masukkan ke point B. A dan C kalian ambil dari sini. Ya. Ini point A untuk teman-teman yang belum tahu. Jadi, untuk menghubungkan ini kayak gini ya. Kayak gitu, itu kita pakai shift. Jadi kalian tahan shift-nya menghubungkan, untuk memutuskan kalian pakai control. Ya, jadi kalian shift lagi ke sini. Bentuklah arc ini. Ke sini tinggal di loft. Ya, tuh. Oke. Ini boleh ini bisa kita disable. Dia akan jadi kayak gini ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap 2, yaitu tahap untuk bikin si lubang-lubangnya. Tool yang akan kita pakai itu ada Voronoi. Kalau kalian lihat di sini Voronoi ada beberapa hal. Ada beberapa jenis. Yang akan kita pakai hari ini adalah Voronoi 3D. Ya. Sebelum kita bikin pakai Voronoi 3D, Voronoi itu membutuhkan titik-titik untuk dia bikin
sel-selnya ya. So kita pakai tool namanya populate geometry. Langsung banyak kan populate ya. Kita bisa atur seatnya count. Untuk saat ini kita ya, ini nanti kalian bisa atur sendiri ya pakai nomor gitu. Untuk sekarang kita stick to defaults aja. Point kita bikin gini. Kemudian akan terbentuk suatu hal yang seperti ini. Nah, di sini kalian perlu bikin begini. Jalan pikirnya adalah kita punya yang Voronoi ini kita terbentuk sebuah box. Ya, karena tapi ini kan terbatas nih ya. Kita lihat ya. Ininya selesai, dia juga selesai, ketinggiannya sama. Sedangkan ketika kita bikin Voronoi atau kita bikin pavilion seperti ini pasti akan ada ketebalan ya dan hal-hal lainnya. Jadi kita harus scale. Gimana caranya? Caranya tidak semudah dengan kalian pakai tools kayak scale terus kayak kalian scale gitu. Nggak kayak gitu. Tapi kita akan bikin namanya tool, aku akan kenalkan tool baru namanya adalah bounding box. Apa yang bounding box lakukan? Kita lihat ya. Bounding box itu akan bikin, jadi dia akan bikin kotak baru ya. Ini Voronoi-nya nih. Ini yang tadi Voronoi di sini, bounding box kotak baru. Nah, si bounding box ini kita akan pakai volume karena dia bentuk 3D kan. Geometry, dapat titik tengah, volume centroid kan. Kemudian kita akan scale untuk bikin dia supaya lebih besar gitu ya. Centroid ke center, geometri ke box. Lebih kecil. Kok terlalu kecil? Kita pada bikinnya harus lebih besar. So, kita gedein. 1,5 misalkan 1,5 kali. Nah, sebesar ini. Jadi ini faktor untuk sebesar ini kalian boleh tentukan, tapi gini, prinsipnya gini. Semakin besar ketebalan yang akan kalian mau pakai di dalam pavilion ini, maka bounding box kalian harus lebih besar. Ya, aku akan coba pakai 1,5 ya. Kemudian kita pakai ini sebagai bounding box. Kemudian dia akan bentuk begini dong. Ya, tapi dia udah sampai ke atas nih ya. Tuh. Kalau kita lihat ke dalam, si selnya itu udah berhenti sampai di sini. Dan boxnya masih lanjut ke atas. Voronoi ke atas. Ya, jadi kita tinggal lanjutin. Dalam Voronoi kita pasti, tadi kalau kalian lihat contoh atau apa, kalau kalian pernah lihat Voronoi itu dia ada di dalam kotak-kotak ini. Ya, di dalam segi 5 ini kita akan bikin sel lebih kecil lagi. Jadi kita akan pakai lagi namanya volume. Ya, volume dan scale. Persis kayak yang di bawah yang tadi kita pakai metodenya ini. Ya, jadi centroid, geometri masuk ke sini ya. Gini. Kemudian vektor. Nah, kalau ini kalian ini gini. Aku akan kasih contoh dulu ya. Kalau kalian pakai range-nya yang bisa kalian pakai adalah 0 sampai 1. 0 itu nih kalau kalian mau lihat ya. Jadi kalau 0 itu kan kecil nih. Ini kan 0,1 nih. Tuh kecil. Semakin mendekati 1 dia akan semakin mendekat dengan tuh ya. Kalian kelihatan kan si bagian yang warna hijau-hijaunya tuh makin besar. Sampai 1 ya, jadi 1. Jadi sebesar bounding box-nya. Katakanlah misalkan kita akan pakai 0,8 gitu ya. Kemudian kan ini kan gimana cara bikin untuk ngetrim ke sini ya kan. Kita akan pakai namanya trim solid. Ya, dengan si geometri ini sebagai cutter. Ya, geometri sebagai cutter, kemudian loft ini kita akan pakai karena jauh, kita akan pakai tool namanya relay. Ya. Supaya bisa ditarik ya. Sebagai shape-nya. Kemudian ini semua bisa kalian disable ya, kecuali yang tadi ya, kecuali yang di trimnya. Jadi deh. Ya, tapi ini kan belum ada ininya nih, belum ada ketebalannya. Kita akan bikin ketebalannya. Nah, kalian perlu download plugin namanya Weaverbird. Nanti aku akan kasih linknya di deskripsi juga supaya kalian bisa langsung download. Kita akan pakai yang Weaverbird Mesh Thicken. Karena dia mintanya mesh, sedangkan ini berupa brep. Ya, brep atau subdi. Jadi kita akan langsung rubah dia ke mesh. Ya, ininya langsung banyak kan? Mesh. Kemudian kita mau bikin ketebalannya. Ya, gimana caranya?
kita bikin distance. Misalkan distance-nya kalian bikin 30 atau 3 cm ya, karena ini milimeter kan. Distance. Tapi kalian lihat nih ternyata ya. Loh, distance-nya kok malah keluar atau malah ke dalam. Kalau kalian mau distance-nya ke dalam, kalian pakai negatif. Ya, ini aku akan copy. Ini satu negatif, satu yang positif ya. Jadi kalau ini kan dia makin keluar. Tapi kalau kalian pakai negatif, dia akan masuk ke dalam. Tuh. Dalamnya jadi makin sempit. Jadi sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Sekarang kita akan pakai ini aja dulu. Ya, kita udah bikin thicken kan. Kemudian kita akan bikin Weaverbirds Catmull Clark Subdivision. Untuk bikin dia supaya bisa melengkung-lengkung gitu ya. Kalau kalian mau bikinnya memang geometrik, ada sudut-sudut seperti ini ya sudah cukup gitu ya. Tinggal di bake. Tapi karena kita mau bikin dia ada lengkung-lengkung, aku akan bikin dia seperti ini. Ya. Kalau kalian, oh ya, bentar sebelum lupa. Kalau kalian merasa Voronoi ini terlalu besar, bolong-bolongnya terlalu besar, kalian bisa kontrol dari sini ya. Tadi population, misalkan aku akan kasih 200 titik ya. Count. Dia akan lebih kecil. Nanti kalian lihat. Tuh. Ya, dia akan lebih kecil. Untuk ini ya. Nah, udah sampai sini, ya udah tinggal kalian bake. Bake. Ini boleh kalian minimize. Jadi deh. Ya. Tuh. Udah jadi pavilionnya. Gitu teman-teman ya. Mudah kan cara untuk bikinnya? Teman-teman pelajari algoritmanya. Oke. Semoga video tadi yang aku kasih membantu teman-teman. Kalau kalian suka silahkan di like videonya. Dan aku akan sangat berterima kasih kalau kalian mau subscribe. Oke. Sampai jumpa lagi. See you next time. Bye-bye.